Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi pembelajaran tematiknya bersama Ibu Tessa. Diharapkan setelah kalian belajar video ini, kalian dapat menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi dan menceritakan kembali isi teks, menjelaskan hak kewajiban dan tanggung jawab, menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, dan membuat peta pikiran. Nah, kita lanjut aja ya ke pembelajarannya. Oke, yang pertama kita akan membahas menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Cerpen itu apa sih? Cerpen itu betul cerita pendek. Cerpen itu merupakan teks fiksi yang berisi satu tokoh utama dan panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Jadi, kalau cerpen ini bisa habis dibaca hanya dalam satu kali duduk. Nah, itu yang disebut dengan cerpen. Jadi sangat singkat dan tokohnya pun tidak banyak, tidak seperti novel biasanya itu banyak tokohnya ya. Kalau cerpen tidak hanya satu tokoh utama. Nah, ada beberapa cara dalam menggali informasi cerpen. Nah, yang pertama, bacalah dengan seksama. Tentu dalam menemukan informasi itu kita harus membaca teks dengan seksama, dengan cermat. Nah, supaya kita tahu informasi apa aja sih yang ada di dalam teks tersebut, yang ada di dalam cerpen tersebut, seperti itu. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya, tentu menggunakan 5W1H. Nah, selanjutnya mencari jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Setelah itu, step terakhir yaitu merangkai kembali jawaban tersebut ke dalam satu paragraf. Itu cara menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Selanjutnya, kita akan kembali membahas hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Oke, perhatikan anak-anak. Ada gambar apa sih yang Ibu tampilkan? Betul, itu ada banyak bapak-bapak yang sedang melaksanakan kerja bakti. Nah, kewajiban setiap warga negara adalah membersihkan lingkungan, contohnya ya. Nah, sedangkan tanggung jawabnya itu membersihkan selokan, membuang sampah pada tempatnya, dan merapikan kembali alat kerja bakti. Ketika sudah kerja bakti itu selanjutnya, yaitu haknya itu apa setelah kalian melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan, yaitu merasakan lingkungan yang bersih, yang nyaman. Itu merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari kegiatan kerja bakti. Selanjutnya, kita juga sebagai masyarakat, sebagai warga negara, memiliki kewajiban ikut melaksanakan musyawarah. Nah, ikut melaksanakan musyawarah. Apa sih kewajibannya ketika musyawarah? Yaitu yang pertama harus mengikuti tata tertib musyawarah. Nah, selanjutnya ada tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya ketika mengikuti musyawarah itu harus menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jangan sampai ada dendam. Aku nggak terima nih, kenapa dia yang terpilih, kenapa harus seperti ini. Nah, kalau dengan musyawarah kita harus menerima hasil dengan lapang dada. Tidak boleh ada yang menggerutu, tidak boleh ada yang membicarakan di belakang. Selanjutnya, yang terakhir yaitu haknya itu mendapatkan haknya itu mendapatkan dalam mengajukan pendapat. Jadi haknya itu kita bisa mengajukan pendapat ketika musyawarah, kita berhak tuh mengajukan pendapat kalau menurut saya ini, tapi itu juga keputusannya harus secara musyawarah, harus sesuai kesepakatan bersama. Itu yang dimaksud itu kegiatan musyawarah ya. Nah, itu anak-anak hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah. Oke, selanjutnya di dalam masyarakat juga kita ada yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, kita akan membahas pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi itu apa sih? Betul, kegiatan ekonomi itu kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, kegiatan ekonomi itu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Nah, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada produksi atau proses menghasilkan barang. Yang kedua, ada distribusi atau menyalurkan hasil produksi. Yang ketiga, ada konsumsi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Produksi, siapa sih orang yang memproduksi itu disebutnya apa? Ya, betul. Orang yang memproduksi itu disebutnya produsen. Sedangkan orang yang menyalurkan disebutnya distributor. Sedangkan orang yang menghabiskan nilai guna barang atau jasa disebutnya konsumen. Oke, di sini ada contohnya gambar seseorang sedang mengolah kayu. Nah, ini disebutnya produksi ya, memproduksi dengan bahan dasar kayu. Ya, dengan bahan dasar kayu. Sumber daya alam yang dipakainya adalah kayu. Nah, selanjutnya ini di sini ada toko furniture atau toko mebel. Nah, ini disebutnya distributor karena menyalurkan hasil produksi. Nah, selanjutnya di sini ada rumah. Rumah banyak sekali furniture yang terbuat dari kayu. Nah, ketika sudah sampai rumah itu bisa disebut dengan konsumsi ya, karena proses menghabiskan nilai guna barang bisa habis, maksudnya walaupun tidak langsung sekaligus kan lambat laun akan menjadi rusak. Nah, ini ketika barang itu tersebut sudah ke rumah itu bisa jadi proses konsumsi. Kita sebagai orang yang ada di rumah termasuk konsumen karena menghabiskan nilai guna barang seperti itu. Nah, selain itu kegiatan ekonomi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain daripada untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, untuk juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu merupakan suatu kondisi terpenuhnya kebutuhan masyarakat sehingga hidup layak dan dapat mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Kebutuhan masyarakat itu apa aja sih? Yang pertama ada material, ada spiritual, dan sosial. Nah, contohnya itu apa? Secara spiritual, kesehatan. Kalau contoh material, contohnya apa? Keadaan ekonomi. Bagaimana keadaan ekonominya? Menengah ke atas kah? Menengah ke bawah kah? Segala tercukupi kah? Atau segala kekurangan kah? Itu yang termasuk ke dalam kebutuhan masyarakat secara material. Nah, ada juga kebutuhan masyarakat secara sosial. Contohnya itu kualitas hidup masyarakat, bagaimana sosialisasi seseorang itu. Nah, itu termasuk ke dalam kebutuhan masyarakat secara sosial. Nah, kalau kebahagiaan Bu itu termasuknya kemana? Kebahagiaan itu termasuknya ke dalam spiritual. Bagaimana dia bisa menyenangkan dirinya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Jangan lupa anak-anak dikerjakan tugasnya, langsung diupload ke Google Classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.